Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu yang berstatus tenaga honorer, terutama di Kementerian Agama, dan tidak ketinggalan juga para Bapak Ibu honorer di kementerian lain, di mana untuk tahun 2024 tahun ini juga dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, maka honorer wajib mengikuti pendataan ulang sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB. Nah, informasi terkini Bapak Ibu bahwa Kementerian Agama akan membuka pemutakhiran data pada tanggal 1 sampai 5 April. Ini yang harus disiapkan oleh tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu ya, batas akhirnya sampai 5 April. Nah, supaya lebih jelas apa dan bagaimana sistem pendataannya, kemudian apa yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu honorer, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Lengkongayobanung.com memuat informasi yang merupakan kabar terbaru untuk para tenaga honorer yang bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia. Seperti diketahui bahwa pendataan tenaga honorer sudah ditutup pada bulan Oktober 2023 yang lalu. Namun di bulan April 2024 ini, Kementerian Agama Indonesia akan membuka proses pemutakhiran data tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu ya, walau pada bulan Oktober 2023 yang lalu, pendataan honorer itu sudah ditutup, namun di bulan April 2024 ini, Kementerian Agama Indonesia akan membuka proses pemutakhiran data tenaga honorer. Nah, tentunya ini muncul satu pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira ada apa dengan ini? Pasti ada tujuan positif pemerintah di bidang pemerintahan Kementerian Agama dalam hal pemutakhiran data tenaga honorer, yang salah satunya memastikan tenaga honorer ada atau tidak, dan hal lainnya yang dirasa perlu. Nah, untuk lebih jelas Bapak Ibu, kita ikuti terus informasi berikut sebagaimana proses pendataan para tenaga honorer ini di Kementerian Agama. Jadi tepatnya pada tanggal 1 sampai 5 April 2024, pemutakhiran data ini disampaikan melalui surat edaran dengan nomor P datar 1112 garing SC garing B titik Dormawi garing 2 garing KP titik 00 garing 03 garing 2024. Jadi itu sudah dipatok waktunya Bapak Ibu ya. Batas akhirnya yaitu sampai tanggal 5 sesuai dengan surat edaran dengan nomor 1112 2024 tersebut. Jadi dalam proses pemutakhiran data ini, tenaga honorer hanya diberi waktu 5 hari saja untuk melakukan pemutakhiran datanya, ya, hanya sampai tanggal 5. Karena data tenaga honorer saat ini sangat penting untuk pemerintah bisa mengangkat para non-ASN menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, ini dia Bapak Ibu, ya. Sebagaimana tebakan bahwa tujuan pemutakhiran data tenaga honorer ini di bidang Kementerian Agama, demikian juga nantinya di kementerian lainnya, ya, yang mana ujung-ujungnya adalah para honorer yang resmi ada diangkat menjadi P3K di tahun 2024 tahun ini, baik P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Dan ini adalah sudah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Untuk jumlah formasi calon aparatur sipil negara 2024 sendiri, 100% formasi P3K dibuka untuk penataan tenaga honorer, ya. Untuk CSN 2024, 100% formasi P3K dibuka untuk penataan tenaga honorer.
dengan jumlah formasi sebagai berikut: 221.936 formasi instansi pusat dan 1.383.758 formasi di instansi daerah. Itu sudah jelas kuotanya Bapak Ibu, itu sudah dipetakan berapa banyak untuk daerah dan pusat. Hal ini dilakukan pemerintah agar penataan tenaga honorer bisa selesai pada tahun ini sesuai amanat Undang-Undang ASN nomor 20 yang menyatakan penataan tenaga honorer harus selesai pada Desember 2024 ini. Lalu bagaimana jika tenaga honorer ingin melakukan pemutakhiran data? Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa proses pemutakhiran data ini dilakukan untuk memperbaharui informasi mengenai tenaga honorer mencakup pendidikan, riwayat pekerjaan, dan data lain yang diperlukan. Jadi proses pemutakhiran data ini akan dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. Adapun data yang harus disiapkan untuk melakukan pemutakhiran data ini adalah tenaga honorer diwajibkan memperbaharui dan mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dengan nilai materai 10.000 yang menyatakan keabsahan data yang disampaikan. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, mengunggah SPTJM dengan nilai material dengan materai 10.000 yang menyatakan keabsahan data yang disampaikan. Jadi tenaga honorer di Kementerian Agama diterapkan bisa mengikuti proses pemutakhiran data ini agar pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K lebih dipermudah dan dilancarkan ya. Jadi sudah jelas tujuannya Bapak Ibu ya. Para tenaga honorer ini didata ulang atau dilakukan pemutakhiran data supaya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K lebih mudah dan lancar. Itu artinya Bapak Ibu ya, itu wujudnya. Karena pemerintah akan mengangkat tenaga honorer yang terdata di database BKN melalui seleksi CASN 2024 yang hanya formalitas saja. Artinya, seleksinya hanya sekedar formalitas sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB bahwa seleksi formalitas itu adalah untuk penataan ulang. Bapak Ibu, mari silakan bersiap untuk penataan ulang. Maka dari itu nantinya tenaga honorer harus memastikan bahwa data yang ia miliki sudah masuk dalam database BKN. Ingat satu dokumen penting Bapak Ibu, yaitu mengunggah SPTJM bermaterai 10.000. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.